Hello, good morning students. Welcome back in English Corner with Miss Hana. How are you doing? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Well students, last week you have done with your evaluation test. So it means that you have finished your chapter 3. Kalian minggu kemarin sudah mengikuti ulangan harian yang ketiga. Jadi itu artinya bab 3 kita sudah selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab berikutnya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Let's see. Today, we are going to learn about there is and there are. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata bahasa Inggris. Ya. Kita akan pelajari apa itu there is dan apa itu there are. Kita awali dengan pengertiannya terlebih dahulu. Definisinya apa? Apa itu there is, apa itu there are? There is dan there are itu biasanya digunakan untuk merujuk keberadaan atau kehadiran sesuatu. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia mudahnya kita biasanya menerjemahkan there is dan there are itu dengan kata ada. Oke, there is dan there are itu diterjemahkan dengan ada. Nah, kita lihat contohnya. Let's see the examples. Ada kalimat there is a book on the table. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Ya, there is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Another example. There are 3 books on the table. There are 3 books on the table. Ada 3 buku di atas meja. Udah paham ya? Apa itu pengertian dari there is, there are? Penggunaannya there is dan there are itu diartikan dengan kata ada. Nah, now let's see the form. Bagaimana bentuk dari there is dan there are itu? Kalian compare dulu. Di sini ada beberapa kalimat. On the left side, there is a sentence. There is a new hospital. There is a new hospital. There is itu bisa disingkat dengan there's. Ya, there is bisa disingkat dengan there's. There is a new hospital berarti artinya adalah ada sebuah rumah sakit baru. Okay. There is a new hospital. Ada sebuah rumah sakit baru. Nah, sekarang dilihat on the right side ada beberapa kalimat. There are many students in the class. There are many students in the class. Ada banyak siswa di kelas. Nah, ada banyak siswa di kelas. Satu lagi, there are 3 birds on the tree. There are 3 birds on the tree. Ada 3 burung di atas pohon. Nah, coba kalian bandingkan di sana. Bagaimana penggunaan there is dan bagaimana penggunaan there are. Di sebelah kiri on the left side, there is diikuti dengan artikel a di sana. A artinya satu atau sebuah. Oke, sebuah rumah sakit. Nah, bandingkan dengan yang ada di sebelah kanan, there are. Di sana ada many, kemudian ada 3. Many students dan 3 birds. Banyak siswa dan 3 burung. Nah, kemudian satu lagi di akhir objek yang dituju, student dan bird itu ada huruf S di sana. Berarti itu menunjukkan kalau benda yang dituju itu jumlahnya lebih dari 1. So, bagaimana kesimpulannya? How is the conclusion? There is itu digunakan untuk menunjuk benda yang jumlahnya 1 atau single atau tunggal. Well, there are sini digunakan untuk merujuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 atau plural atau jamak. Bagaimana sekarang jika ada benda yang lebih dari 2 disebutkan dalam satu kalimat? Contohnya, buku ada 1, kemudian pensilnya ada beberapa. Mana yang harus digunakan? Apa kita menggunakan there is atau menggunakan there are? Nah, kita lihat contohnya. Kalimat yang pertama, di sini ada there is a book and 3 pencils in the bag. Kemudian satu lagi ada there are 3 pencils and book in the bag. Yang satu menggunakan there is, yang satu lagi menggunakan there are. Padahal
benda yang disebutkan di sana sama, 1 buku dan 3 pensil. Nah, kok bisa seperti itu? Kita lihat. Kalimat yang pertama, there is a book and 3 pencil in the bag. Kata buku, jadi benda buku itu diletakkan di awal, sedangkan pensil diletakkan di belakang. Karena di awal menggunakan artikel a, maka di sana yang diikuti adalah there is. Kita menggunakan there is. Sedangkan kalimat kedua, book diletakkan di belakang, sementara 3 pencils diletakkan lebih dulu di awal. Maka yang digunakan adalah there are. Sudah jelas ya? Jadi penggunaan there is dan there are itu tergantung dari benda mana yang disebutkan terlebih dahulu. Kalau benda yang disebutkan lebih dulu jumlahnya 1 berarti menggunakan there is. Kalau benda yang disebutkan lebih dulu lebih dari 1 maka menggunakan there are. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat kalimat dalam bentuk negatif? How is the form in negative sentence? Nah, kita lihat. Penggunaannya adalah kita tetap menggunakan there is dan there are, kemudian diikuti dengan kata not. Oke, kata not. Jadi artinya tidak ada. Kebalikannya dari kalimat positif tadi. Contohnya, there is not a tree in the garden. There is not a tree in the garden. Tidak ada pohon di kebun. Ya, there is not. Tidak ada pohon di kebun. There are not 2 elephants in the zoo. There are not 2 elephants in the zoo. Tidak ada 2 gajah di kebun binatang. There are not. Ya. Nah, itu tadi bentuk negatif atau negative form. Nah, sekarang bagaimana dengan question form? Bagaimana dengan bentuk pertanyaan? Nah, gampang saja. Penggunaan to be, is dan are itu diletakkan di depan. Jadi is-nya dibalik dengan there untuk posisinya. Begitu juga dengan are. Jadi diawali dengan is there atau are there. Nah, kalau kalimat diawali dengan is there atau are there dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan apakah ada. Apakah ada. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Is there a dog in the supermarket? Is there a dog in the supermarket? Apakah ada anjing di supermarket? Apakah ada anjing di supermarket? Okay. Are there any dogs in the park? Apakah ada banyak anjing di taman? Okay. Is there dan are there-nya diletakkan di depan dan posisinya dibalik. Bukan there is, bukan there are, tetapi is there dan are there. Nah, kalau tipe pertanyaannya seperti ini, apakah ada? So the answer, we have to answer. Ada 2 opsi jawaban. Yang pertama yes dan no. Nah, kalau pertanyaannya is there, maka kita bisa menjawab yes, there is. Jika jawabannya ada. Kalau jawabannya tidak ada, maka bisa menjawab dengan no, there is not. Atau bisa disingkat no, there isn't. Kalau pertanyaannya are there, seperti contoh di kalimat yang kedua, bila jawabannya ya ada, maka yes, there are. Kalau tidak ada, berarti no, there are not. Jangan lupa ditambahkan not di belakangnya untuk menjawab tidak ada. Is it clear? Sudah jelas ya? Nah, sebagai tambahan, jika kita ingin menanyakan berapa, ada berapa. Oke, kalau ingin menanyakan ada berapa, maka kita tinggal menambahkan kata how many. How many. Nah, rumusnya how many kemudian diikuti dengan benda apa yang ditanyakan. Nah, lalu kemudian diikuti dengan are there. Nah, hanya ini rumusnya. How many, kemudian benda yang ditanyakan, kemudian are there. Kita lihat contohnya. How many students are there in your class? Ada berapa siswa di kelasmu? How many diletakkan di depan, berapa. Kemudian yang ditanyakan students, ya, siswa. Kemudian diikuti dengan are there. How many students are there in your class? Contoh berikutnya. How many countries are there in South America? How many countries are there in South America? How many berapa?
countries, negara. Ada berapa negara di Amerika Selatan? Itu ya. Oke, is it clear students? Sudah jelas ya? Sangat mudah sekali. Nah, setelah ini coba cek pemahaman kalian, check your understanding dengan mengerjakan exercise di blok assignment 20 seperti biasanya. Kalau kalian sudah paham, berarti bisa dengan mudah mengerjakan. Well students, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Semoga kalian tetap sehat dan semangat di rumah, tetap rajin belajar, keep on studying, stay at home, stay healthy and safe, and don't forget, keep your spirit. Goodbye students, see you next week. Bye-bye.